Halo sahabat Bang Sinar Mas, welcome to FLB Talks. Corner buat kamu yang ingin mengubah cara pandang tentang keuangan. Di sini kita akan berbagi inspirasi dan tips praktis untuk mencapai finansial lebih baik yang bisa kamu dengerin di mana saja dan kapan saja. Lagi rame nih soal perang dagang Amerika yang melibatkan beberapa negara seperti Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Jadi pada Februari lalu, White House mengumumkan tarif tinggi pada impor dari Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan juga Uni Eropa. Hal ini tentunya memunculkan sentimen yang mempengaruhi kondisi pasar modal dunia, terutama Indonesia. Tapi tenang aja, di video kali ini kita bakal ngomongin strategi G2, bagaimana memilih strategi investasi reksadana yang tepat di tengah gejolak perang dagang. Di sini kita kedatangan expert, yaitu Ismail Muharram sebagai portfolio strategi Bang Sinar Mas. Halo. Yuk kita bahas sama-sama untuk menuju finansial lebih baik. Bro Mael, jadi sebenarnya apa sih itu perang dagang? Perang dagang singkatnya adalah kondisi di mana dua negara atau lebih saling melakukan proteksi perdagangan. Ada beberapa instrumen yang umumnya digunakan dalam proteksi perdagangan ini. Salah satunya yang paling umum adalah tarif impor, kuota impor, atau bahkan pembatasan ekspor. Tujuannya dilakukan perang dagang ini sebenarnya cukup simpel, yaitu untuk mempertahankan ekonomi domestik mereka. Menarik ya tadi ya. Jadi tujuannya mereka tuh untuk melindungi ekonomi masing-masing gitu ya. Jadi yang menyebabkan perang dagang Amerika terhadap Tiongkok, Kanada, Uni Eropa, Meksiko, itu apa sih sebenarnya? Jadi perang dagang antara Amerika Serikat dan trading partnernya seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa itu disebabkan akibat adanya ketidakseimbangan perdagangan antara negara-negara tersebut. Hal ini mengakibatkan defisit perdagangan Amerika Serikat mengalami pelebaran yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Ditambah lagi dengan adanya tuduhan manipulasi keuangan oleh Tiongkok, minimnya pengawasan peredaran obat terlarang di wilayah Amerika Serikat, membuat isu perang dagang ini dianggap memiliki urgensi yang tinggi bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi negaranya. Jadi pada intinya adalah untuk proteksi ekonomi domestiknya Amerika sendiri ya. Oke, kalau gitu sekarang nextnya, jadi perang dagang ini berpengaruh nggak sih ke ekonomi global? Tentu, perang dagang dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar global, meningkatkan harga barang dan bahan baku, serta merusak rantai pasokan internasional. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inflasi, dan juga mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang bergantung terhadap perdagangan internasional. Negara-negara yang terlibat langsung juga bisa merasakan dampak negatif berupa pengurangan ekspor dan juga pengurangan investasi asing. Jadi berdampak terhadap kenaikan harga barang ya. Nah, kalau gitu dampak buat Indonesia seperti apa sih? Baik, sejauh ini perang dagang belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap perdagangan Indonesia. Karena kalau kita lihat datanya, trade deficit Amerika Serikat terhadap Indonesia itu sangat kecil, di bawah 2%. Namun begitu, kita memiliki dampak tidak langsung terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar modal Indonesia, baik dari sisi ekuitas maupun obligasi. Hal ini disebabkan karena perang dagang dapat mempengaruhi pergerakan suku bunga The Fed yang pada akhirnya juga mempengaruhi penguatan US dollar dan juga aliran dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia. Strategi investasi apa sih yang paling tepat saat ini untuk menghadapi tantangan trade wars ini? Pertanyaan yang sangat menarik. Dengan adanya volatilitas di pasar modal Indonesia yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, kami menyarankan untuk menerapkan strategi investasi yang lebih moderat dengan sebagian besar dana dialokasikan pada cash fund dan juga corporate fixed income fund. Namun begitu, kami melihat adanya valuasi ekuitas Indonesia yang sangat atraktif untuk saat ini, sehingga bagi investor yang memiliki toleransi risiko lebih tinggi, kita merekomendasikan untuk menerapkan strategi investasi yang lebih taktis untuk memanfaatkan momentum jangka pendek di pasar ekuitas. Jadi melihat kondisi saat ini, investasi yang baik menerapkan strategi moderat. Akan tetapi nasabah pun juga bisa melihat investasi equity, melihat valuasi yang cukup baik saat ini. Kalau gitu, terima kasih Mas Ismail atas penjelasan singkat mengenai dampak dari perang dagang dan strategi memilih investasi yang tepat. Punya tips atau pengalaman soal mengelola keuangan? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan konten finansial lebih baik ke teman atau keluarga agar mereka juga bisa mulai mengelola keuangan dengan bijak. See you on our next insightful content from us. Salam investasi.